Shalom teman-teman, selamat datang di media pembelajaran digital tentang permasalahan pendidikan. Sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan media pembelajaran digital ini. Di sini ada materi, ada evaluasi. Namun sebelum kita masuk ke materi dan evaluasi, mari kita lihat tombol bulat kecil di bagian bawah kanan. Ya, di sini terdapat informasi tentang nama-nama kelompok. Kita tekan panah kiri. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inti materi. Kita tekan materi. Oke. Masalah pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia memang kompleks, di mana permasalahan yang muncul cukup mengganggu dalam rangka memaksimalkan di dunia pendidikan. Berikut adalah beberapa masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan jumlah guru terampil. Entah disadari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene-nya mudah diakses. Sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil sulit sekali mendapatkan guru. Memang ada banyak faktor hal ini terjadi. Dari banyak alasan, salah satunya yaitu masalah minat dari guru itu sendiri. Lebih banyak guru yang memilih lokasi yang mudah diakses dari segi transformasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok mudah didapatkan. Yang kedua, sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia yang sering dikeluhkan, baik dikeluhkan oleh wali murid, guru, dan muridnya itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di pelosok. Koleksi-koleksi buku yang terbatas dan akses menuju daerahnya juga terbatas. Permasalahan lainnya datang dengan belum adanya jaringan listrik sehingga memakai penerangan tradisional. Yang berikut, minim bahan pembelajaran. Masalah pendidikan di Indonesia juga terbentur pada keterbatasan bahan ajar. Keterbatasan bahan ajar adalah hal yang wajar, karena memang dari kesadaran akan literasi di Indonesia termasuk di urutan akhir. Dari sudut perspektif lain, bisa jadi bukan karena masalah minimnya bahan pembelajaran, tetapi masalah kurangnya kesadaran untuk membuat inisiatif mencari modul pembelajaran. Jika memang tidak ada bahan pembelajaran, jika tidak tersedia, bagi seorang pendidik bisa saja mencari buku dari luar. Kemudian dari pesan buku tersebut ditransformasikan ke peserta didik. Atau bisa membuat atau menciptakan bahan pembelajaran jika memang tidak ada. Dengan cara-cara seperti ini lebih solutif daripada menyalahkan ataupun menuding. Setidaknya dengan cara ini menjadi upaya memberikan jalan keluar untuk kebutuhan diri sendiri dan memberikan ruang jalan bagi orang lain. Yang berikut, kekerasan dalam dunia pendidikan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dari bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2019 tercatat 127 kekerasan pada lembaga pendidikan, mencakup kekerasan fisik, psikis, serta seksual. Terkait 10 masalah pendidikan di Indonesia, menurut KPAI, melibatkan guru atau kepala sekolah, siswa, serta orang tua siswa. Yang berikut, belum maksimalnya pendidikan agama dan pendidikan mental. Anak harus dididik serta diajarkan sopan santun, baik pada lingkungan sekolah maupun keluarga. Pembangunan karakter maupun watak sangat penting. Tentunya Indonesia ingin memiliki bangsa yang unggul, berakhlak, berperilaku baik, berbudi pekerti, serta berperadaban mulia. Yang berikut, rendahnya mutu pendidikan. Salah satu hal yang menjadikan rendahnya mutu pendidikan yaitu perspektif masyarakat umum yang menganggap bahwa menuntut ilmu bukan suatu kewajiban. Sungguh disayangkan,
kini belajar dijadikan ajang memenuhi gengsi, mencari pangkat, hingga memperoleh gelar. Yang berikut, dampak rendahnya pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah ternyata membawa dampak yang buruk. Di zaman yang modern ini, mengharuskan kita untuk bisa mengikuti arus perkembangan teknologi dan dituntut harus mampu bersaing. Akan tetapi, untuk mencapai semua itu, kita memerlukan suatu yang sangat mendasar, yaitu pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dari pendidikan. Berikut dampak dari tingkat pendidikan yang rendah. Yang pertama, memiliki pandangan buruk di masyarakat. Menurut penelitian mengatakan rendahnya tingkat pendidikan menjadi pemicu terjadinya suatu tindak kriminal. Banyaknya kejahatan yang terjadi karena kurangnya pendidikan, menjadikan pandangan masyarakat menjadi buruk terhadap orang-orang yang tidak memiliki pendidikan. Maka dari itu, pendidikan perlu ditanamkan agar memiliki pengetahuan yang cukup untuk bersaing. Yang kedua, memiliki peluang kerja yang kecil. Saat ini, hampir secara keseluruhan, peluang kerja menjadikan tingkat pendidikan sebagai salah satu syarat pertama untuk mendaftar. Hal ini dilakukan karena tingkat pendidikan ternyata cenderung mempengaruhi kreativitas yang bertujuan untuk memberikan kemajuan dari tempat mereka bekerja. Sementara bagi orang yang memiliki tingkat pendidikan yang kurang, biasanya kurang memiliki kreativitas dalam bekerja atau sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, kehilangan arah hidup. Pendidikan mampu menjadikan sebuah pedoman yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, akan membuatnya merasa tidak memiliki arah hidup. Mereka akan cenderung memiliki rasa tidak percaya diri dan berpikir kepada sebuah masa depan tanpa bekerja, yang tidak memiliki kejelasan arah dan tujuan. Yang keempat, menghambat negara untuk maju. Dengan rendahnya kualitas pada suatu pendidikan pada negara, menjadikan negara tersebut susah untuk berkembang. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas penduduk pada suatu negara. Apabila tingkat pendidikannya tinggi, maka kualitas penduduk tersebut juga tinggi. Namun jika pendidikannya rendah, maka kualitas penduduk yang ada pada negara tersebut juga rendah. Oke, yang berikut, upaya penanggulangan rendahnya tingkat pendidikan. Untuk menyikapi hal-hal tersebut, maka dari itu pemerintah melakukan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama kita lihat program pembangunan kurikulum, yang kedua program pengadaan buku paket, yang ketiga BOS atau bantuan operasional sekolah, yang keempat program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS, yang kelima program peningkatan mutu guru, yang keenam menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata di setiap daerah, yang ketujuh memberikan bantuan beasiswa, yang kedelapan meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau guru. Oke, baik, itu tadi beberapa hal-hal yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini tentang permasalahan pendidikan. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, kita bisa tekan panah kiri, atau mau kembali lagi ke halaman yang tadi, bisa tekan halaman panah kanan. Oke, juga kita bisa, untuk mau kembali ke halaman awal lagi, kita bisa tekan anak panah putar yang ada di bagian kiri bawah. Oke, setelah membahas, kita lihat materi-materi tadi, kita bisa lihat evaluasi yang di dalamnya akan berisi soal-soal. Oke, baik, ini soal-soalnya, soal-soal terkait dengan materi yang tadi sudah dibahas. Oke, kita kembali lagi. Ya, baik, sekian dan terima kasih. Itu adalah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.